Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara suami di Kabupaten Tuban menganiaya istrinya hingga tewas usai cekcok permasalahan rumah tangga. Pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi karena kebingungan usai istrinya tewas di lokasi kejadian. Warga Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban digegerkan tewasnya Tamirah. Wanita itu dibunuh suaminya sendiri, Mujiono, yang berusia 65 tahun. Kematian korban membuat anak-anaknya histeris hingga nyaris pingsan. Penganiayaan berujung tewasnya korban bermula dari cekcok masalah rumah tangga antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi mencekik lalu membenturkan kepala korban ke tembok. Akibatnya korban luka parah di kepala dan tewas di kamarnya. Usai menganiaya istrinya hingga tewas, pelaku keluar rumah. Namun karena takut dan bingung, ia menyerahkan diri ke Polsek Grabagan. Selanjutnya polisi bersama perangkat desa menuju lokasi kejadian dan mendapati korban tergeletak di atas ranjang. Mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Kusma Tuban. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Jadi kronologi pembunuhan ini adalah yang diduga sebagai tersangka jam 6.30 melapor ke Polsek bahwa dia telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat kematian. Dan dari Polsek selanjutnya menelepon perangkat, ternyata perangkat juga belum tahu. Akhirnya dari perangkat, salah satu perangkat bersama satu orang warga membuka pintu rumahnya, ternyata sudah didapati korban ini sudah meninggal dunia. Itu posisinya di mana ini? Posisinya di kamar tidur, tempat tinggal korban. Itu proses pembunuhannya gimana dan diapakan? Untuk sementara keterangan dari tersangka sementara ya dicekik. Ada percocokan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ini untuk tersangka gimana nih? Sementara tersangka masih diamankan di Polsek Grabagan, untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Belum diketahui motif pasti cekcok antara pelaku dan istrinya yang berujung penganiayaan dan tewasnya korban. Kasusnya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Tuban untuk diselidiki lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, seorang pria tidak dikenal ditemukan tewas mengenaskan di area rel kereta api di Ngawi. Dugaan sementara saudara korban tewas akibat tertabrak kereta api. Pria yang tidak diketahui identitasnya ditemukan tewas mengenaskan di area rel kereta api Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Rabu pagi. Kondisi mayat sangat memprihatinkan, tubuhnya nyaris tidak bisa dikenali lagi. Warga bersama polisi berupaya mengumpulkan potongan tubuh korban yang berserakan di sepanjang rel kereta. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Suroto Ngawi. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh warga saat hendak ke ladang. Dugaan sementara pria ini tertabrak kereta api Mutiara Selatan tujuan Bandung Malang. Setelah ke lokasi, kita cek di lokasi, korban ini tubuhnya sudah tercecer. Jadi kira-kira dari TKP sampai terakhir itu kira-kira ada 1 kilo. Laki-laki atau perempuan? Diperkirakan laki-laki. Identitas? Identitas laki-laki. Identitasnya udah diketahui atau seperti apa? Identitasnya sementara belum diketahui karena masih dalam penyelidikan inafis. Tapi untuk sidik jari sudah kita temukan, insya Allah nanti bisa diidentifikasi. Langsung dibawa ke rumah sakit? Ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Yang menemukan mayat warga masyarakat yang kebetulan tidak menyeberang ke kebun. Kan di seberang rel kereta api itu lahan perhutani yang dikerjakan oleh warga. Kemudian warga melihat ada ceceran orang kecelakaan dan kebetulan tidak jauh dari situ juga ada petugas PJKA yang sedang kontrol. Kemudian disampaikan dan menyampaikan kepada kami datang bersama-sama menghubungi pihak kepolisian dan pihak PJKA. Guna mengungkap identitasnya, polisi mengambil sidik jari korban. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.
Saudara, warga Banjar Sugihan, Surabaya punya ide memanfaatkan dan menyulap tanah kosong agar tidak menjadi tempat kumuh apalagi lokasi pembuangan sampah. Mereka mengubahnya menjadi tempat budidaya ikan, ternak, unggas, dan taman toga. Ide berawal dari keinginan warga untuk memanfaatkan lahan kosong milik Pemkot Surabaya di tengah padatnya lingkungan perkotaan. Agar tidak menjadi tempat kumuh dan terbengkalai, apalagi menjadi sasaran pembuangan sampah sembarangan. Ketua RW 1 Banjar Sugihan kemudian mengajak warga beserta Karang Taruna untuk kompak bergerak memberdayakan lingkungan. Musyawarah memunculkan ide membuat kolam untuk budidaya ikan nila dan ikan koi. Sebagian warga yang lain juga beternak unggas seperti ayam kampung dan bebek. Tidak itu saja, lahan yang longgar juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman toga. Dari semua itu, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk warga sendiri atau dipasarkan ke luar kampung. Penghasilan juga bisa dimasukkan kas RW atau dinikmati bersama oleh warga. Pihak Kelurahan Banjar Sugihan yang bertanggung jawab atas tanah aset pemerintah kota juga sangat mendukung karena warga kreatif memanfaatkan lahan negara yang berguna bagi masyarakat. Kini dengan ide kreativitas mereka, warga RW 1 Banjar Sugihan diganjar juara 3 dalam Lomba Kampung Hebat Surabaya dan meraih juara 2 Lomba Toga se-Surabaya. Ya, kami menciptakan bagaimana menjadi wisata di lingkungan kami, yaitu terutama adalah bagaimana kita memiliki rasa kepedulian terhadap pola tanam di lingkungan Surabaya yang panas terik ini, sehingga kami adalah fasum dari pemerintah kota sih membuat taman pangan terpadu tersebut. Pak, ini terdiri dari apa saja, Pak? Taman pangan terpadu kami mulai dari tanaman toga, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, peternakan, ayam, terus itik, begitu juga ada kolam ikan. Untuk mengembangkan potensi di sini ialah kita menggerakkan seluruh warga yang punya potensi di bidangnya sesuai dengan keahliannya untuk saling membantu apa yang bisa kita kelola atau kita olah di wilayah masing-masing RT, terutama ini kita bicara khususnya di RW 1 Kelurahan Banjar Sugihan. Mungkin juara yang pernah dicapai, Pak, untuk wilayah Kelurahan Banjar Sugihan sendiri apa saja, Pak? Untuk juaranya alhamdulillah di Banjar Sugihan khususnya diwakili oleh RW 1 kita mendapatkan juara 3 untuk KSH. Diharapkan pemberdayaan lingkungan di RW 1 Banjar Sugihan menjadi contoh kampung lain di Surabaya. Bagaimana berpikir kreatif untuk memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kepentingan bersama. Sujianto melaporkan dari Surabaya. Saudara, ribuan warga suku Tengger di kawasan Gunung Bromo di Probolinggo memeriahkan tradisi unan-unan yang dilakukan 5 tahun sekali. Kegiatan dilakukan sebagai ritual bersih bumi dengan harapan agar Tuhan memberikan alam yang subur dan bermanfaat bagi manusia, sekaligus ajang silaturahmi antar warga. Kehadiran gamelan khas suku Tengger menandai pelaksanaan tradisi unan-unan atau bersih bumi yang kali ini dipusatkan di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Seluruh warga suku Tengger berkumpul untuk mengarak aneka sesaji menuju Pura Agung Dharma Bakti yang jaraknya sekitar 1 km dari Desa Ngadas. Warga membawa sesaji berisi hasil tanam biji-bijian dan beras. Sebagai penyanding, sesaji utama berupa kepala seekor kerbau jantan berusia 2 tahun yang ditempatkan dalam wadah khusus di atas tandu berhias janur kuning serta pandan. Unan-unan dilaksanakan suku Tengger 5 tahun sekali. Tradisi bersih bumi ini merupakan simbol permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tanah serta alam bermanfaat bagi manusia. Untuk
selamati lumai bumi sak bumi langit agar umat manusia yang ada di dunia ini mendapatkan selamatan sepanjang masa dari nenek moyang kita lestarikan. Isi nasi dan ikan kerbau untuk tolak balak sesuai dengan mantra yang sudah disampaikan romo-romo dukun agar mereka yang memiliki rumah, memiliki tanah itu mendapatkan barokah dari Yang Maha Kuasa atau Sang Yang Widiwasa. Ritual budaya ini menyebabkan jalan menuju Bromo ditutup beberapa jam. Meski demikian, kegiatan ini menarik wisatawan asing maupun dalam negeri yang sedang berkunjung ke Bromo. Je trouve ça très joli déjà. La musique est très dansante, joyeuse. Voilà, ça donne envie de participer, de voir un peu toutes les cultures et les coutumes de tout le monde. Je trouve ça très sympa. Di akhir doa bersama, sebagian warga berebut sesaji berbungkus daun bambu. Selain simbol bersih bumi, tradisi 5 tahunan ini juga menjadi ajang silaturahmi sebab warga suku Tengger yang merantau akan pulang menghadirinya. Dan Diar Gafur melaporkan dari Probolinggo. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, saudara. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.